pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sungguh kita bersyukur untuk satu hari baru yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini saya mendengar dan membaca kabar dari orang-orang yang saya kenal bahwa mereka sering sakit asam lambung. Tentu Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami sakit ini. Memang salah satu faktor penyebabnya adalah salah makan atau terlambat makan. Tapi banyak yang sependapat dengan saya bahwa penyakit tersebut muncul atau kambuh karena pikiran atau yang sering kita katakan stres. Bapak Ibu, stres karena khawatir akan banyak hal, dan ini yang menyebabkan stres itu muncul, yaitu ketika kita berpikir dan hal itu kita simpan sendiri. Kita tidak sampaikan atau kita tidak ceritakan kepada siapapun atau orang yang terdekat sekalipun. Kita pendam sendiri, kita pikir-pikir sendiri sampai akhirnya tubuh kita memberikan tanda, yaitu sakit. Dan timbullah asam lambung itu. Jadi bagaimana seharusnya Bapak Ibu ketika kita menghadapi atau mengantisipasi stres yang seringkali timbul di pikiran kita? Tentu yang pertama kita mau belajar memanage pikiran kita dengan baik. Bagaimana kita mengatur segala kekhawatiran kita, hal-hal yang belum terjadi seringkali yang menjadi kecemasan kita. Dan yang kedua tentunya kita serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat 25-27 mengatakan demikian. Ini adalah salah satu bagian khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, tentu ayat-ayat ini tidak asing di telinga Bapak Ibu. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Seorang yang bernama Nancy terus-terusan khawatir akan masa depannya yang dalam bayangannya itu penuh dalam masalah. Suaminya yang bernama Tom sempat pingsan 3 kali selama pendakian yang dilakukannya di pedesaan Maine. Akan tetapi dokter dari rumah sakit kecil di daerah tersebut menyatakan tidak ada masalah pada diri Tom. Kemudian di rumah sakit yang lebih besar, dokter yang lainnya melakukan tes lanjutan juga tidak menemukan masalah apapun. Saya sangat takut, kata Nancy. Setelah suaminya diperbolehkan pulang, Nancy bertanya kepada dokter ahli jantung untuk terakhir kalinya. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Sang dokter mengucapkan sepotong kalimat bijak yang mengubahkan sikap Nancy selamanya. Lanjutkan hidupmu, kata sang dokter. Kata-kata itu tidak diucapkan sembarangan, kenang Nancy. Nasihat itu memang yang kami butuhkan. Bapak Ibu, nasihat tersebut menggemakan perintah Yesus dalam khotbah di bukit yang tadi saya baca. Dia berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Perintah itu tidak bermaksud menyarankan kita untuk mengabaikan masalah kesehatan atau hal-hal yang lainnya yang mungkin akan terjadi. Kristus hanya berkata, "Janganlah khawatir." Kemudian dia bertanya, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Tentu kita setuju, tentu kita mengamini juga di dalam hati kita bahwa benar Tuhan, tidak ada yang bisa menambahkan sehasta saja jalan kehidupan kita. Bahkan sejengkal saja tidak bisa. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar di dalam segala persoalan yang kita hadapi, di dalam segala kekhawatiran yang tentunya belum terjadi. Mari kita serahkan semua pikiran kita, semua beban kita kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang sanggup untuk memberikan kita kelegaan. Amin.